Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis El Clasico yang dimenangkan Barcelona dengan skor tipis 2-1. Gengsi pertemuan kedua tim sudah nggak terelakkan lagi. Pembedanya adalah Real Madrid dalam misi memangkas gap 9 poin, sedangkan Barcelona dengan hasil seri pun sebetulnya sudah cukup. Ini yang membuat Ancelotti ngegas menyerang sampai akhir, namun justru malah kebobolan pada injury time. Dari segi statistik, Barca unggul sedikit possession. XG atau nilai peluangnya juga nampak lebih berbahaya dari El Real dengan mencatatkan 3 big chance. Sementara Madrid gagal mencatatkan big chance atau peluang yang tinggal berhadapan dengan kiper. Namun anak asuh Ancelotti ini justru mampu unggul lebih dulu lewat aksi solo Vinicius yang kemudian dibelokkan Araujo untuk jadi gol. Nah, penasaran dengan apa yang terjadi dengan Madrid dan bagaimana Barcelona bisa comeback? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Barcelona turun dengan formasi 4-3-3. Sergi Roberto diplot sebagai pemain tengah bersama Busquets serta De Jong. Gavi, Lewandowski serta Rafinha di depan. Araujo kembali diplot sebagai fullback guna menghentikan Vinicius. Sementara Real Madrid agak berbeda pada laga ini, lantaran lebih terlihat bermain 4-2-3-1 dengan Camavinga dan Kroos di double pivot. Modric di nomor 10 menopang Benzema di depan. Di sayap ada Vinicius serta Valverde. High press dan pressing trap Barca cukup sulitkan Madrid saat bangun serangan. Anak asuh Xavi ini melakukan high press dengan basis man marking. Lini pertama menutup akses ke tengah dan lini kedua mengikuti pergerakan gelandang Madrid. Ditutupnya akses ke tengah memaksa untuk alirkan bola ke sayap. Dan saat bola di sayap menjadi trigger bagi blok press Barca untuk melakukan pressing trap atau jebakan press dengan meningkatkan intensitas pressingnya dan semakin mempersempit ruang pemain. High press ini cukup berhasil batasi build up Madrid, meski dari turnover kedua tim nggak beda jauh. Namun dari catatan PPDA, Barca lebih unggul dengan 8,8 sedangkan Madrid 11,6. Semakin kecil artinya tim itu melakukan press semakin tinggi. Benzema pun kerap membantu dengan turun, namun dijebak dan dikeroyok sehingga nggak mampu melakukan progresi. Dalam satu momen, Madrid baru bisa eliminasi blok press Barca dengan skema andalannya, invite press atau memancing press naik. Skema ini berhasil diskoneksi antar lini Barca dan timbulkan ruang untuk diekspos ketika melakukan progresi. Saat fase attacking, Madrid dominan menyerang dari sisi Vinicius di kiri. Seperti di El Clasico sebelumnya, Vinicius harus menghadapi Araujo yang secara khusus diplot sebagai fullback kanan untuk meredamnya. Duel antara dua pemain ini cukup alot. Vini beberapa kali bisa lewati Araujo dengan keunggulan teknik dan kecepatannya, dan juga kemampuan akselerasi dribblingnya. Sementara Araujo juga nggak jarang bisa hentikan Vini dengan kemampuan membaca pergerakan dan keunggulan fisikalnya. Penting bagi back untuk nggak melakukan sekali ambil, terutama melawan pemain yang punya kecepatan seperti Vinicius. Dengan penjagaan ini, Barca juga relatif nggak bisa terkena serangan balik dari Real Madrid. Karena di marking di sisi sayap, seringkali Vini bergerak ke tengah untuk lepas dari marking Araujo. Seperti pada gol Madrid yang dicetak di menit ke-9, terlihat Vini berada di tengah dan posisinya diisi oleh Nacho yang overlap. Camavinga bergerak mengekspos ruang antara fullback dan center back Barca di koridor half space. Vini yang bebas di kotak penalti menerima umpan dari Camavinga dan melakukan dribble di depan 4 pemain Barca
yang terlihat pasif. Tanpa tekanan berarti, Vini lepaskan crossing yang membentur kepala Araujo sehingga bola berbelok masuk ke gawangnya sendiri. Barca relatif bisa eliminasi blok press Madrid dengan memanfaatkan kemampuan ball playing dari Ter Stegen yang sangat baik. Kiper asal Jerman ini berperan untuk melepaskan long ball ke pemain Barca yang kosong di depan. Umpan-umpan long ball ini berguna untuk membypass high press dari Madrid. Ini yang membuat Madrid lebih banyak bertahan ke belakang. Saat bertahan, Madrid seringkali membentuk shape 5 pemain di backline dengan Valverde yang drop, sehingga fullback Madrid bisa rapat ke tengah dengan 2 center back dan bisa persempit ruang gerak Lewandowski di tengah. Merespon hal ini, Lewy nggak jarang drop atau turun guna menjemput bola, melakukan shot dari luar kotak penalti, dan bertukar posisi dengan pemain lainnya. Gol balasan Barca di akhir babak pertama juga berawal dari pergerakan Lewandowski. Namun, kali ini ia nggak drop atau turun, melainkan run in behind menerima long ball dari Gavi, mengekspos ruang di belakang backline Madrid yang menerapkan medium block. Dari tepi kotak penalti, Rafinha yang nggak termarking gagal eksekusi cutback dari Lewandowski. Bola liar diamankan oleh Araujo yang overlap di sisi kanan. Barcelona juga kerap menyerang dengan banyak pemain seperti ini, dengan Araujo yang mengisi kelebaran di sisi kanan. Kembali bola cutback ke kotak penalti Madrid. Tendangan pertama dari Rafinha masih bisa diblok pemain Madrid, namun bola jatuh tepat di kaki Sergio Roberto dan ia melakukan placing ke sisi gawang Madrid yang kosong. Courtois yang sudah jatuh merespon tendangan pertama nggak bisa menjangkau tembakan Sergio Roberto. Selain itu, Barca juga melakukan serangan dari 2 sisi sayap. Di sisi kiri dengan Balde yang sering overlap, dan sisi kanan manfaatkan eksplosivitas Rafinha yang seringkali merepotkan Nacho. Serangan sayap atau wing play ini yang membuat Valverde nggak bisa bantu banyak serangan. Pada babak pertama, Carvajal masih stay di belakang guna mengcover Balde ini. Araujo juga terlihat pada gol pertama tadi, gak jarang melakukan overlap guna membantu serangan. Di babak kedua, skor imbang membuat Madrid yang berambisi untuk meraih poin penuh meningkatkan intensitas serangannya. Ancelotti pun melakukan beberapa pergantian pemain bertipikal menyerang. Terlihat dari pertengahan babak kedua, Madrid lebih dominan. Namun serangan Madrid bisa dimentahkan oleh pertahanan dan kiper Barca, dan keasikan menyerang membuat mereka meninggalkan banyak ruang di pertahanan yang beberapa kali dicoba dimanfaatkan oleh Barca. Salah satu kelebihan Barca adalah mereka melakukan track back sehingga bisa menumpuk pemain di belakang. Benar saja, Madrid kecolongan di akhir laga. Terlihat Carvajal jauh meninggalkan posisinya, nggak seperti di babak pertama tadi yang stay di belakang. Militao kalah jumlah dengan Balde dan Lewy. Backheel Lewy kepada Balde yang overlap, dilanjutkan cutback kepada Kessie yang kosong di sisi jauh. Dengan mudah, pemain ex AC Milan ini arahkan bola ke pojok kiri gawang Courtois. 2-1, Barca menang. Ancelotti mengambil resiko tinggi dengan bermain menyerang. Gak bisa dibilang salah, karena Real Madrid pun sempat mencetak gol namun dianulir lantaran memang offside. So, di match level permainan tinggi ini, memang detail kecil bisa mempengaruhi hasil pertandingan.